Kunti, Bu. Oke, Kunti, Bu. Oke, pada Kunti, pimpin doa. Baik, para lainnya kita sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dan selesai. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya ditengok dulu samping kanan, ada sampah nggak? Itu ada sampah tuh. Bisa dibersihkan? Ada depan, Bu. Yang sebelah sini? Itu yang di depan ini? Kunti, lah kamu, ambil. Yang di depan? Ya. Udah pada bersih? Baju-bajunya udah pada rapi? Rapi, Bu. Sudah siap memulai pelajaran? Sudah, Bu, sudah. Nah, Ibu kan belum kenal nih satu-satu nih. Bisa nggak sih untuk kenalan untuk satu-satu? Dari yang sebelah kanan? Kunti, Bu. Yang ini? Cici. Yang ini? Yang sampingnya Rika? Kok lu Sunian? Apa? Nanti ya, habis selesai ini langsung makan ya. Yang sebelahnya? Iman. Yang itu? Mulai dari mana, Bu? Yang ini? Dari yang ini? Banyak nian ya kelasnya ini ya. Ibu sampai gak hafal nama-nama satu. Jadi maaf ya kalau nanti Ibu belum tahu nama kalian satu-satu. Iya, Bu. Udah siap belajar? Siap. Semangat enggak? Semangat dong. Ya, harus semangat lah. Nah, kita belajar tentang dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng? Bercerita, Bu. Cerita anak-anak, Bu. Ya, satu-satu. Bercerita. Cerita diksi, Bu. Ya, benar. Apa tadi? Ceritanya tidak benar-benar terjadi atau Ah, Cerita benar. anak-anak, Bu. Ya, benar sekali. Dongeng yaitu cerita yang benar-benar yang tidak terjadi atau khayalan fiksi ya. Ada yang pernah baca apa dongeng? Sering. Dongeng apa itu? Kancil. Selain itu? Kancil dan gorgon. Gorgon. Yang lain, yang lain? Yang lainnya? Cerita apa? Burung merak. Nah, sering nonton berarti dongeng ya? Sering. Oh ya, Mas, kan? Banyak. Si kancil, Bu. Ah iya, si kancil. Kenapa ngomongin? Ah, bawang merah putih. Gagak gosong. Apa? Gagak gosong. Gagak gosong. Berarti sering ya kalian apa tuh nonton dongeng? Sering.
Ya, dijawab. Langsung jawab depan Bu. Iya nanti. Langsung Betul betul ya. jawabnya Bu. Ya. Nanti dicatat ya. Ya Bu. Ibu menayangkan video dongeng. Dongeng kita aja Bu. Enggak. Dongengnya apa Bu? Dongengnya judulnya Legenda Awang Sukma dan Telaga Biru. Wow. Kita mulai ya. Ya Bu. Cerita rakyat dan pematang berjudul Legenda Awang Sukma dan Telaga Biru. Pada zaman dahulu, dari Matang ditemui enam orang tua dan belia. Ada juga sebuah telaga kecil yang bernama dalam. Telaga itu mempunyai air yang ceria, meskipun musim kemarau, air di telaga itu tidak pernah kering. Di tengah telaga indah itu hiduplah seorang lelaki muda yang sangat tampan rupawan. Awang Sukma hidup seorang diri, tetapi ia adalah orang yang sangat hebat dan menjadi penguasa di daerahnya, sehingga masyarakat memberinya gelar Datu. Selain berwajah tampan rupawan, Awang Sukma juga pandai menyusuri. Awang Sukma sering membunuh burung yang menempel di pohon limau. Terkadang saat pohon limau sedang berbunga, maka burung-burung akan berdatangan dan menyesap madu. Dan burung itu akan nempel dan ada jasa tanpa kasih aku. Ketika burung tinggal, sayapnya akan melekat. Saat yang itulah Awang Sukma dijuluki Datuk Suri dan Datuk Tulu oleh warga sekitar. Pada suatu hari, keanehan terjadi di daerah tersebut. Tiba-tiba tidak ada satupun burung atau serangga yang mendekati pohon limau yang sedang merekam. Ada apa ya? Kenapa mereka tidak mau mendekat? Awang Sukma pun mencoba mendekati bunga limau. Apa beracun ya? Jadi si burung tidak boleh mengambilnya. Awang Sukma diambil pusing. Dia bersandar di bawah pohon limau dan memainkan suringnya dengan nada-nada yang indah. Awang Sukma tertidur sangat nyenyak. Kemudian tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara hiruk pikuk kepakan sayap. Dengan segera Awang Sukma bangun dari tidurnya dan mengusap matanya. Ternyata itu adalah suara kepakan sayap 7 bidadari yang turun dari kayangan. Awang Sukma pun mengintip para putri yang sedang bermain air di telaga. Wah, mereka cantik sekali. Kemudian Awang Sukma mengintip selendang mereka yang tadi digunakan untuk turun dari kayangan dan nantinya digunakan untuk kembali ke sana. Tanpa sepengetahuan mereka, salah satu selendang diambil oleh Awang Sukma dan dimasukkan ke dalam buku. Air tidak segera kembali ke kayangan sebelum hari semakin gelap. Satu persatu bidadari itu mengambil dan memakai selendangnya. Di mana selendangku? Kak, apakah kalian melihatnya? Hah? Di mana kau meletakkannya? Kami tidak melihat selendangmu. Seluruh bidadari itu panik. Sementara Awang Sukma terkekeh di balik pohon besar. Maafkan kami, Dik. Kami harus meninggalkanmu. Kakak. Putri bungsu adalah putri yang paling cantik. Karena merasa sangat sedih, ia terus menangis dan badannya tidak berdaya. Melihat hal itu, Awang Sukma segera keluar dari tempat persembunyiannya. Tuan Putri, kenapa kau menangis? Aku kehilangan selendangku, jadi aku tidak bisa kembali ke kayangan. Untuk sementara, tinggal bersahabat. Sang putri bungsu tidak punya alasan untuk menolak. Akhirnya ia pun setuju untuk tinggal sementara dengan Awang Sukma. Awang Sukma terpana dengan kecantikan putri bungsu ini. Aku menyukaimu. Maukah kamu menjadi istriku? Karena putri bungsu sudah cukup dengan Awang Sukma, ia pun setuju dan mereka langsung menikah. Mereka menjadi pasangan yang sangat serasi. Keduanya adalah orang yang bijak, lembut, dan menggayat. Mereka dikaruniai dan mengambil Kumalasari yang belum genap 1 tahun. Tangisan Kumalasari didengar oleh Awang Sukma. Ambillah 7 biji kemiri dan masukkan ke bakul, lalu goncangkan bakul hijau lainnya. Tidak. Maafkan kakak. Dan kejadian itu, Awang Sukma melarang keturunannya untuk memelihara ayam hitam dan menganggap pembawa sial itu. Telaga tempat bertemu Awang Sukma dan putri bungsu itu disebut Telaga Bidadari. Terletak di desa Pematang Gadung, Provinsi Kalimantan Selatan. Lihat lagi Bu. Sudah dicatat? Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Sudah Bu. Boleh yang apa maju? Saya Bu. Saya Bu. Tema siapa dulu? Saya Bu. Siapa namanya? Putih Bu. Tema yaitu bersatu. Gimana Bu? Nyatanya bagaimana? Di sini juga gimana? Bu, saya nggak bisa nulis di papan tulis Bu. Kenapa? Nanti
Ikan sate. Dan pengkhianatan. Bu, cuma sampai sini, Bu. Ya udah. Ibu. Yang kedua, Rata. Siapa? Tempatnya sungai. Maju dulu. Siapa namanya? Desa Kalimata. Bukan di danau. Latarnya ada Sungai Telaga. sungai. Atau telaga. Ada di rumah. Ada di kebun. Kebun jeruk. Limau. Terus yang ketiga alurnya? Ada yang bisa? Ada nggak, Bu? Yang mau maju? Alur. Alur? Maju. Ya nggak apa-apa sih. Nggak terima yang melakukan. Dan pemajamnya, Bu. Kita bersuaminya kan. Tadi nurut pacaran sama Lasri, Bu. Iya Bu, dia fitnah karena dia yang pacaran Bu. Ibu lapar. Nanti ya, habis ini ya. Tapi ibu kafir. Ya, Bu. Ibu kafir kan, Bu? Ada dia belum gajian. Aku amanah. Bapak. Apa? Oke. Nah, Lakbir. Saya apa? selanjutnya yang belakang. Oke. Maju. Yang maju dapat hadiah. Ibu tadi dia beli apa hadiahnya? Awalnya bohong. Line 15, red flag. Yang amanat nanti ya kita bareng-bareng ya. Ya, Bu.